Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas 10 mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-37 ini bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Atau kalau dalam bahasa Inggris The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria yang baik hati ini adalah orang yang menolong, terkenal karena dia menolong orang yang tidak dikenalnya. Dan ini sering sekali kita dengar dalam khotbah-khotbah yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kita harus menjadi seperti orang Samaria ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita pelajari apa sih yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini. Ya, ceritanya di ayat yang ke-30, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko lalu dirampok oleh penyamun-penyamun habis-habisan. Dan dia dipukul sampai setengah mati. Oke? Lalu ada imam orang Lewi yang tidak mau menolong dan orang Samaria ini datang menolong. Nah, yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah ketika ia melihat orang itu, ayat yang ke-33, ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah di sekeliling kita ada orang-orang yang istilahnya terluka, setengah mati oleh karena masalah-masalah atau perbuatan orang-orang di sekeliling mereka yang membuat mereka setengah mati. Nah, ketika kita melihat orang-orang ini, mari kita miliki hati orang Samaria ini. Mari kita mulai untuk memiliki belas kasih kepada mereka. Setelah kita memiliki belas kasih, ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah kita memiliki belas kasihan, kita take next action. Kita ambil tindakan berikutnya, yaitu apa? Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, menyirami dengan minyak dan anggur, lalu membalut luka-lukanya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Dan anggur, Yohanes 15 katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jadi anggur melambangkan tentang firman Allah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang luka hati, mari kita dengan belas kasihan yang daripada Allah, mari kita tolong mereka. Kita sirami mereka dengan firman Tuhan, anggur yang diurapi oleh minyak Roh Kudus. Mari kita mulai memberikan belas kasihan kita. Sebelum menolong mereka, sebelum kita membalut luka-lukanya, kita sirami dulu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki belas kasihan kepada orang ini. Saya mau menolong dia Tuhan. Tuhan tolong. Berikan hikmat supaya saya dapat menyampaikan firman dan Roh Kudus-Mu untuk membalut luka hati orang-orang tersebut. Untuk menolong orang-orang tersebut. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini kita sudah lakukan. Dan di ayat yang ke-37, ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian, itu sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini, mari kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Lalu kita belajar untuk mengobati, membalut luka hati dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar membalut dengan jokes-jokes gitu ya, atau bercandaan-bercandaan secara sukacita jasmaniah, itu memang membantu gitu. Kan tetapi ada esensi yang lebih dalam, firman Tuhan dan Roh Kudus yang sanggup membalut luka-luka, menyembuhkan mereka, menolong hidup mereka. Dengan demikian kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami menjadi orang Samaria yang baik hati, yang bukan hanya membantu orang melalui hal-hal yang jasmania, tetapi kami juga terutama menolong mereka dari luka-luka hati, luka-luka yang tidak dapat disembuhkan oleh bantuan-bantuan jasmania.
yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berikan kami hikmat supaya kami dapat menolong orang-orang melalui firman dan Roh Kudus, membalut luka hati mereka, terutama Tuhan, supaya mereka dapat memperoleh keselamatan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu akan melakukan segala aktivitas mereka, biar kiranya Tuhan tolong. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berhasil dan semuanya berkualitas baik. Bagi umat-umat-Mu yang sekolah, kuliah, belajar, Tuhan juga beri hikmat. Apapun yang mereka pelajari dapat mereka mengerti, dapat bermanfaat dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.